Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramat, para ibu-ibu, wabil khusus jamaah majelis taklim al-Islamiyah, juga saudara-saudara majelis taklim yang tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama, Al-Mukarram Bapak Haji Susayuti Ma'ana Allah Yudhul Hayat Ibu Ma'ana Yudhul Bihi Amin. Juga yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Ma'ana Allah Yudhul Hayat wa Ma'ana Yudhul Bihi Amin. Pertama-tama kita sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sama-sama masih diberikan kesempatan berupa kesehatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama bisa kumpul dalam rangka majelis sekaligus acara penutupan sementara yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan niat dan tujuan kita dicatat oleh Allah sebagai catatan ibadah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam sama-sama kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi dan Rasul pilihan, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemegang kunci syafaatil ummah, juga para sahabat dan keluarga, wabil khusus kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kekurangan di dalam ibadah kita bisa diterima dengan syafaat Rasulullah, sehingga kita mendapat ridha Allah, bisa masuk surganya Allah dengan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, tinggal hitung hari, tinggal beberapa hari lagi kita akan kedatangan bulan yang suci, bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan ibadah di dalam bulan Ramadan yang akan datang lebih baik lagi daripada Ramadan yang lalu, sehingga Ramadan yang akan datang ini menjadi keuntungan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita persiapkan fisik kita, jiwa kita untuk menyambut tamu yang mulia, tamu yang terhormat, yang akan memberikan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Kenapa ibu-ibu yang saya muliakan, di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatnya tanggal 17 Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat Al-Quran. Makanya ibu-ibu yang saya muliakan, ibadah di dalam bulan suci Ramadan, satu kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan 700.000 pahala. Alhamdulillah.
Satu kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan 700.000 pahala. Kalau di dalam bulan Ramadan kita baca Al-Quran, satu huruf Al-Quran yang kita baca itu pahalanya 700.000. Kalau kita baca Bismillah, kalau kita baca Fatihah di dalam bulan suci Ramadan, tinggal kita kalikan berapa huruf itu Fatihah, satu huruf pahalanya 700.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kalau kitanya baca. Kalau kitanya baca Al-Quran, baru alhamdulillah. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, Al-Quran itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Islam, saya meluruskan mukjizat arti mukjizat ini, ibu yang saya muliakan. Kadang-kadang banyak orang salah menempatkan kata dalam satu peristiwa semacam mukjizat. Kadang-kadang ibu-ibu yang saya muliakan, ketika satu kejadian ada mobil kecelakaan depannya ringsek, kata-kata karena yang melihat pasti supirnya mati karena depannya ringsek. Ternyata ketika ditanya, supirnya bukan mati, lagi ngopi. Supirnya ditanya, Mas, kok Mas udah mati sedangkan mobilnya ringsek? Kenapa? Dijawab oleh supir, tanya saja sama malaikat Jibril. Pasti Mas dapat mukjizat. Padahal yang namanya mukjizat itu hanya diberikan kepada Rasul, kepada Nabi. Selain itu tidak ada yang dapat mukjizat. Ada nenek-nenek jatuh dari ayunan selamat, mukjizat. Kadang-kadang seperti itu. Apa sih arti mukjizat itu? Ini yang saya muliakan, pemberian Allah yang diberikan kepada para Rasul untuk melemahkan rencana-rencana orang kafir, untuk menghancurkan rencana Nabi Muhammad SAW atau para Rasul. Di dalam Islam mukjizat itu terbagi dua, ibu. Ada mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah itu adalah mukjizat yang bisa dilihat dengan mata kepala. Yang kedua ada mukjizat akliyah yang bisa dipahami dengan akal manusia. Semacam apa ibu-ibu yang saya muliakan? Mukjizat kauniyah, Nabi Daud alaihissalam diberikan keistimewaan kekuatan oleh Allah, pegang besi itu dipegang besi lentur. Kalau Nabi Daud masih ada, pegang yang lain tidak mampu. Asal besi dipegang ditekuk sama tangan itu besi jadi luntur. Apa itu mukjizat? Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, bersama bala tentaranya, Nabi Musa lari. Akhirnya Nabi Musa menemui jalan buntu di depan lautan, di belakang Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa membandingkan tongkatnya, itu laut terbelah dua. Akhirnya Nabi Musa bersama kaumnya lari masuk ke dalam lautan, dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun datang, Nabi Musa ketika di tengah-tengah lautan, Fir'aun nyampe, kata Fir'aun, ayo bro, masuk. Jadi para tentaranya ikut masuk semua. Ketika Nabi Musa sampai ke tepian, Fir'aun ada di tengah-tengah, itu lautan nyambut lagi. Ketika Nabi Musa membutuhkan tongkatnya, itu mukjizat namanya. Nabi Ibrahim, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang menghancurkan berhala-berhala.
dihancurkan dengan kapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah hancur semua, disisain satu yang paling gede. Itu kampaknya digantungin di berhala yang paling besar. Tiba-tiba datang Raja Namrud. Kata Raja Namrud, siapa yang menghancurin Tuhan saya? Akhirnya dia punya pilih, pasti nggak salah lagi, yang hancurin pasti si Ibrahim. Pasti Ibrahim. Akhirnya tangkap Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ditangkap, ibu-ibu yang saya muliakan, dia ditanya sama Raja Namrud, Ibrahim, kamu yang menghancurkan berhala-berhala saya, Tuhan-Tuhan saya. Kata Nabi Ibrahim, Tuhan Raja, mana buktinya? Sekarang lihat aja, di antara berhala-berhala yang lain cuma ada tinggal satu yang masih ada, dan juga di tangannya itu tergantung kapak. Barangkali dia yang menghancurkan karena takut berhala yang kecil-kecil jadi besar, akhirnya saya kan jadi Tuhan. Silakan tanya saja. Kata Raja Namrud, itu yang saya muliakan, bagaimana saya mau nanya apa pun dia nggak bisa bicara. Akhirnya dibalikin oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau memang nggak bicara, kenapa disembah? Akhirnya ibu yang saya muliakan, Raja Namrud dipermalukan di hadapan masyarakat. Marah Raja Namrud, tangkap Ibrahim, kumpulkan kayu bakar. Bahkan sampai dalam satu riwayat ibu, dalam satu riwayat itu setiap masyarakat satu rumah diwajibkan mengeluarkan dana untuk beli kayu. Setelah kayu numpuk, akhirnya kayu dijalankan, Nabi Ibrahim dipegang, mau dilemparin sama anak kuat Raja Namrud, dipegang di ayun Ji Samsu. Mungkin barangkali begitu bahasanya. Dilemparin Nabi Ibrahim alaihissalam ke api yang menyala-nyala. Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman, "Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Kata Allah, ya naru, wahai api, kuni jadilah kamu bardan dingin, wasalaman, dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Langsung tak lama kemudian api mati, tinggal arangnya, itu arangnya gerak-gerak, keluarlah Nabi Ibrahim alaihissalam dari api tersebut, dari bara arang tersebut sambil kedinginan. Menurut akal ibu-ibu yang saya muliakan, yang namanya api sifatnya panas. Tapi ketika Nabi Ibrahim keluar dari arang bekas pembakaran, itu Nabi Ibrahim kedinginan. Ya, Nabi Ibrahim kedinginan. Kenapa ibu yang saya muliakan, seandainya Allah tidak mengucapkan wassalaman ala Ibrahim, Nabi Ibrahim bakal mati kedinginan di dalam api. Itu mujizat. Tapi jangan coba-coba ibu-ibu. Walaupun ibu hafal ayatnya, Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, dicoba ibu-ibu nyalain kompor. Akhir setelah kompornya nyala, ibu-ibu baca Qul ya naru kuni bardan ala Maryam umpama. Itu kompor dijudukin, pasti pada ibu angus. Kan ayatnya sama Ustaz. Ayatnya sama, yang memerintahkan api dingin itu adalah Allah. Kalau kompor yang melapor suruh dingin itu Maryam, pasti dia, jangan dicoba-coba. Itu apa namanya? Mukjizat. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa mengobati orang yang tidak bisa melihat. Makanya dalam satu hari Nabi Isa diprotes, Isa, kamu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau yang meninggalnya itu baru berapa bulan, itu belum hebat. Kalau memang kamu bisa menghidupkan orang mati, coba hidupkan sambil Nuh, karena memang dia meninggalnya sudah lama. Dari jarak Nabi Nuh ke Nabi Isa itu 2000 tahun. Akhirnya Nabi Isa datangin makam kuburan Islam, dia sholat sunnah, dia mohon sama Allah, itu kuburan bergerak. Akhirnya kuburan itu pecah, keluar Nuh, sambil Nuh. Dengan keluar
dengan muka yang kelihatan tua, rambut udah putih semua. Ditanya oleh Nabi Isa, "Sam, bukankah kamu pada waktu meninggal kamu masih muda, rambutmu hitam? Rambutmu hitam. Kok sekarang ketika kamu bangkit dari kubur udah berubah, mukanya tua, rambutnya putih panjang?" Kata Isa, "Kirain tadi itu terjadi kiamat. Makanya saya kaget rambut saya yang hitam jadi putih." Makanya ibu yang saya muliakan, yang namanya kiamat mah ibu yang saya muliakan itu dahsyatnya luar biasa. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha." Apabila bumi digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bumi mengeluarkan isi perut buminya, maka manusia anak kecil bisa jadi berubah. Perempuan yang lagi hamil keluar gak kerasa. Itu dahsyatnya. Nanti bakal terjadi di hari kiamat ini yang saya muliakan. Ayat yang idza zulzilatil ardu itu turun pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kiamat kubro ibu-ibu, gempa aja gempa. Kira-kira ibu-ibu kalau lagi ada gempa, yang biasanya nggak pernah dikir baca dikir astagfirullah, subhanallah, 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 pernah berdekat, padahal nggak pernah dikir. Ya. Pada waktu tahun 2004 tanggal 26 Desember terjadi di Aceh, itu terjadi tsunami besar. Tahun 2004 sampai getarannya pun sampai ke Kapunggangan, itu luar biasa. Itu tsunami ibu yang saya muliakan. Ya, setelah gempa tak lama kemudian datang air itu tinggi kurang lebih 6 meter, menghancurkan semua yang ada di situ. Suatu hari saya ketemu dengan orang Aceh, ngobrol-ngobrol. Nah, tahu enggak kenapa di Aceh itu terjadi tsunami? Kata dia, kata saya, yang namanya tsunami yang tahu hanya Allah. Bukan cuma Allah, kan saya juga tahu tsunami itu. Apa sebabnya? Disebabkan 3 macam. Sebab terjadi tsunami di Aceh 3 macam katanya. Pertama, Aceh adalah Serambi Mekah, tapi ganja yang paling banyak ada di Aceh. Yang kedua, banyak pertumpahan darah muslimin dan muslimah, putus silaturahmi. Yang ketiga, orang Aceh itu kawalan sama orang Jawa. Kok bisa begitu? Orang Jawa banyak yang merantau, buka lahan, akhirnya sudah sukses, orang Jawa diusir. Kan tahu tsunami itu masih saudara Sunarto, Sunarti, jadi ujung-ujungnya ya. Jadi marah, jadi orang Aceh itu kawalan sama orang Jawa ya. Itu tidak silaturahmi ya. Silaturahmi salah. Nanti bakal terjadi ibu yang saya muliakan, bakal terjadi ketika dibangkitkan. Nabi Isa bisa membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itu apa namanya? Mukjizat ya, mukjizat hanya diberikan kepada Nabi, kepada Rasul. Nabi Muhammad SAW dengan menunjuk tangannya, jari tapak menunjuk tangannya itu bulan pecah jadi 2, terbelah 2. Kalau kita ibu yang saya muliakan punya kehebatan, suruh bulan pecah terbelah 2 nggak bisa, karena kita nggak dapat mukjizat. Ada lagi selain mukjizat ibu yang saya muliakan yang diberikan oleh Allah, apa namanya? Karomat. Karomat hanya diberikan kepada wali. Karomat hanya diberikan kepada wali, tidak sama orang-orang biasa.
Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati dapat karamat, bisa membedah perut wanita dengan jari kelingking. Sunan Bonang bisa berjalan di atas air, itu pun mau apa karamat. Kalau dapat pertolongan namanya maunat namanya. Kalau orang mukmin dan mukminat dapat pertolongan dari Allah namanya maunat. Duduk maunat, duduk maunat. Ya. Jadi maunat. Ada mukjizat, ada karamat, ada maunat. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang saya muliakan, ya kita semua mendapat maunat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita diberikan sehat walafiat. Apalagi kita mau menghadapi bulan suci Ramadan, badannya biar sehat. Kalau badannya sehat kan enak, udah sehat, mudah-mudahan dimudahkan rezeki dan rezekinya. Badannya sehat, maka kalau punya duit maroyo, ya. Udah duitnya banyak, kuat ibadahnya, bisa ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan ini, ibu-ibu yang saya muliakan, dari diri saya pribadi, ya selama saya biasa pada mengisi di sini, ya bukan mengajar, tapi belajar bersama, ya belajar bersama sama guru-guru kita, sama ibu-ibu. Barangkali dalam perkataan saya ada kata-kata yang kasar, mohon maaf karena memang saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Barangkali ada yang kurang enak, mohon maaf, ibu saya itu manusia biasa bukan makhluk kasar. Barangkali ibu yang saya muliakan, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, itu tanda petani tanda apa nggak punya kerjaan. Kalau ada sumur yang panjang, di lain waktu dan kesempatan kita berjumpa kembali. Kalau ada sumur di ladang, silahkan ibu menumpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, jangan sampai nggak mandi. Tak ada kambing yang tak patah, tak ada kambing yang tak retak, tak ada lautan yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bongkar, tak ada tuyul yang tak retak. Jadi sekali lagi mohon dimaafkan maaf yang seluas-luasnya dari saya. Insya Allah barangkali ibu-ibu punya pendapat kesalahan sama saya pun termasuk lapang dada. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.